Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan khususnya para penggemar klub voli Jakarta Bayangkara Presisi. Hari ini kita akan membahas tentang Jakarta Bayangkara Presisi yang akan mewakili Indonesia di ajang FVC Club Championship 2024 yang akan diselenggarakan di Iran pada tanggal 18 sampai 25 September besok. Jadi Jakarta Bayangkara Presisi sebagai juara Proliga 2024 mendapatkan kepercayaan dari PBVSI untuk mewakili Indonesia di ajang FVC Club Championship 2024. Nah, saat ini para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu sudah berangkat ke Iran untuk bertanding di event yang sangat bergengsi itu. Manajemen Jakarta Bayangkara Presisi itu sudah memutuskan ada 14 pemain yang akan membela tim untuk berlaga di FVC Club Championship 2024. Termasuk salah satu yang pemain yang dibawa itu adalah Nizar Zulfikar yang merupakan setter kemarin di Proliga 2024 bergantian dengan Alvin Daniel. Nah, keberangkatan Nizar Zulfikar ini sekaligus mengakhiri polemik yang ada di tengah para penggemar voli Indonesia, karena sebelumnya sempat ada polemik, sempat ada pertanyaan yang sangat besar dari para penggemar voli Indonesia karena nama Nizar Zulfikar itu sempat tidak masuk ke dalam daftar pemain yang dibawa Jakarta Bayangkara Presisi ke Iran. Tapi akhirnya manajemen Jakarta Bayangkara Presisi itu membuat klarifikasi, membuat video pendek di akun Instagramnya. Saat itu diwakili oleh Ayib Rizal. Jadi Ayib Rizal ini adalah salah satu legenda hidup timnas voli Indonesia. Dulu dia adalah mantan pemain Surabaya Samator yang membawa Surabaya Samator menjuarai Proliga dan juga merupakan mantan pemain timnas Indonesia. Dia membantu timnas Indonesia itu mendapatkan emas di SEA Games. Nah, Ayib Rizal itu di video pendek yang diposting di akun Instagram Jakarta Bayangkara Presisi itu menunjukkan ketika Nizar Zulfikar itu sudah ada ke dalam skuad Jakarta Bayangkara Presisi. Di video selanjutnya itu juga ditunjukkan ketika Nizar Zulfikar itu berangkat ke Iran bersama para pemain lainnya. Jadi polemik sudah clear, Nizar Zulfikar itu sudah berangkat atau sudah masuk ke dalam daftar skuad yang dibawa oleh Jakarta Bayangkara Presisi untuk bertanding di ajang FVC Club Championship 2024 di Iran pada tanggal 18 sampai 25 September 2024 besok. Nah, selain masuknya Nizar Zulfikar, ada dua pemain yang selama ini memang sudah sangat ditunggu oleh para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi dan juga para penggemar voli Indonesia, yaitu Ervin Ngafet dan juga Jen Petri. Jadi Ervin Ngafet itu adalah salah satu pemain terbaik di dunia pada saat ini. Begitu juga dengan Jen Petri. Mereka adalah dua pemain timnas Prancis yang membantu timnas Prancis itu mendapatkan gelar juara Olimpiade 2024. Khusus untuk Ervin Ngafet sendiri, dirinya itu back-to-back membawa timnas Prancis menjadi juara Olimpiade. Setelah sebelumnya di Olimpiade di Tokyo di Jepang, dirinya Ervin Ngafet itu juga membantu timnas Prancis merebut gelar juara Olimpiade. Nah, hal yang sama juga diulangi ketika Prancis kemarin menjadi tuan rumah. Ervin Ngafet itu menjadi pemain, menjadi monster point yang tidak tergantikan di timnas Prancis dan akhirnya membantu timnas Prancis merebut gelar juara atau mempertahankan medali emas Olimpiade. Nah, ini adalah momen ketika Ervin Ngafet itu datang di bandara dan disambut mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Kita lihat bagaimana sambutannya. Sangat hangat, kemudian juga dirinya, Ervin Ngafet itu sempat bersalaman dengan para pemain Jakarta Bayangkara Presisi dan juga dengan Ayib Rizal. Situasi yang sangat hangat ini menjadi sebuah modal yang sangat berharga bagi Ervin Ngafet untuk bersatu atau untuk membangun chemistry dengan para pemain Jakarta Bayangkara Presisi lainnya. Nah, selain Ervin Ngafet juga ada Jen Petri yang juga dimasukkan ke dalam skuad atau roster Jakarta Bayangkara Presisi untuk berlaga di FVC Club Championship 2024 di Iran. Kita lihat bagaimana sambutan para pemain Jakarta Bayangkara Presisi terhadap kedatangan Jen Petri yang ada di bandara. Sambutannya sangat luar biasa, sambutannya juga sangat hangat, dan lagi-lagi ini menjadi modal yang sangat berharga karena apa? Minimal dengan sambutan yang sangat hangat, artinya chemistry yang akan terbangun itu akan berjalan lebih mudah. Nah, kita akan membedah bagaimana kira-kira persaingan yang akan terjadi di FVC Club Championship 2024, khususnya untuk Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi Jakarta Bayangkara Presisi itu ada di grup C
bergabung dengan Pavlodar yang merupakan klub voli dari Kazakhstan, dan juga Taichung Winstreak yang merupakan klub voli atau tim voli dari Taiwan. Nah, di musim lalu Jakarta Bhayangkara Presisi itu mendapatkan hasil yang sangat baik karena menjadi runner up meskipun akhirnya di partai final dikalahkan oleh Santori Sanbet yang merupakan tim dari Jepang dengan skor 3-1. Meskipun hanya mendapatkan hasil sebagai runner-up, tapi catatan itu sangat baik. Karena apa? Karena baru pertama kali Jakarta Bhayangkara Presisi itu mengikuti ajang FEC Club Championship, yaitu di musim lalu. Nah, di musim ini, Jakarta Bhayangkara Presisi itu kembali mendapatkan kepercayaan untuk mewakili Indonesia di ajang yang sama. Selain menjadi runner-up, saat itu Jakarta Bhayangkara Presisi itu juga menempatkan 2 pemainnya yang menjadi pemain terbaik di masing-masing posisi. Jadi salah satu pemain yang akhirnya dinobatkan menjadi pemain terbaik itu adalah Fahriza Raka Abinaya yang ditahbiskan atau dinobatkan menjadi best libero atau libero terbaik sepanjang turnamen FEC Club Championship 2023. Selain itu juga ada Hendra Kurniawan yang saat itu menjadi best middle blocker atau middle blocker terbaik sepanjang turnamen berlangsung. Nah, khusus untuk Fahriza Raka tentu akan gelar yang kemarin didapatkan tentu akan menjadi motivasi tambahan, akan menjadi spirit ekstra bagi dirinya untuk kembali membuktikan kemampuannya di event yang sama tahun ini di Iran. Jadi kemungkinan besar Fahriza Raka itu tetap akan menjadi libero andalan, libero inti bagi Jakarta Bhayangkara Presisi untuk mengarungi FEC Club Championship 2024 di Iran. Nah, dirinya itu akan menjadi tembok pertama ketika serangan dari pemain lawan itu dilakukan. Nah, kita akan membedah lagi kira-kira bagaimana pengaruh dari Ervin Ngapet dan juga Jen Patri terhadap permainan dari Jakarta Bhayangkara Presisi di turnamen besok. Jadi, kita ketahui Ervin Ngapet dan Jen Patri itu merupakan 2 pemain terbaik dunia saat ini. Mental juara mereka dan juga kemampuan yang mereka miliki tentu akan menjadi pendongkrak motivasi bagi para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi untuk bertanding habis-habisan, untuk bertanding all out atau bertanding mati-matian di tengah lapangan nanti. Nah, kita akan menguliti bagaimana kira-kira proporsi atau posisi yang akan ditempati oleh Ervin Ngapet dan juga Jen Patri sendiri ketika mereka sudah datang. Jadi kalau kita lihat Jen Patri kemungkinan tetap akan menjadi opposite hitter andalan atau opposite inti di Jakarta Bhayangkara Presisi di Iran besok. Nah, pelapisnya atau pemain alternatifnya ketika Jen Patri itu sedang buntu, kira-kira kemungkinan adalah Agil Angga. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan Ervin Ngapet kemungkinan tetap akan menjadi outside hitter utama atau pemain inti ketika Jakarta Bhayangkara Presisi itu bertanding di Iran besok. Nah, kemudian juga masih ada Randy Tamamilang yang bisa menjadi pelapis atau bisa menjadi alternatif kalau kira-kira Ervin Ngapet itu sedang mengalami kebuntuan atau serangan-serangan yang dilancarkan oleh Ervin Ngapet itu ternyata terbaca atau bisa diredam oleh blok atau oleh pertahanan tim lawan. Nah, kita juga akan mengetahui kira-kira bagaimana dengan komposisi yang lainnya dari Jakarta Bhayangkara Presisi. Jadi Jakarta Bhayangkara Presisi itu menempatkan 4 middle blocker untuk berangkat ke Iran besok. Jadi ada Yuda Mardiansah, kemudian ada Malizi, kemudian ada Hernando Zulfi, dan juga ada Raden Ahmad Gumilar. Nah, 4 middle blocker ini merupakan posisi yang paling banyak yang dibawa oleh Jakarta Bhayangkara Presisi untuk bertanding di FEC Club Championship 2024 di Iran. Kita akan lihat bagaimana kira-kira permainan Jakarta Bhayangkara Presisi, apakah mereka bisa untuk memperbaiki hasil yang didapatkan pada musim lalu ketika saat itu mereka menjadi runner-up. Kita doakan Jakarta Bhayangkara Presisi bisa menjadi juara tahun ini dan mengharumkan nama Indonesia. Tidak lupa kita doakan timnas Indonesia itu bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi terbaik di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.